Yang saya hormati Ketua Umum DAD Provinsi Kalimantan dan Ketua Umum DAD Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati pula rekan-rekan pengurus MADN dari Majelis Pertimbangan, dari Deputi MADN, dari wakil-wakil sekjen, dari bendara umum dan wakil-wakil bendara umum, serta seluruh koordinator departemen Majelis Adat Dayak Nasional yang hadir pada kesempatan ini. Begitu juga yang kami hormati rekan-rekan pengurus Dewan Pimpinan Nasional ICDN Gerdayak Indonesia, Forum Intelektual Dayak Nasional, juga beberapa ormas yang pada saat ini hadir sebagai peninjau. Selain yang tiga saya sebutkan, juga ada Batamat dari Kalimantan, DPP Batamat, Dewan Pimpinan Pusat Batamat, ini ada Panglima Batamat. Kemudian juga kepada rekan panitia yang sudah menyiapkan terselenggaranya Munas 5 MADN ini. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, puji syukur kehadiratnya, karena kita masih diberikan kekuatan, terutama kesehatan. Dalam pelaksanaan Munas hari ini, meskipun tadi malam ada riak-riak, bagi saya itu biasa, karena ini menyangkut persoalan memperjuangkan nasib Dayak ini. Semua punya kecintaan agar Dayak lebih baik ke depan. Jadi kita harus mengapresiasi positif, bukan kita mengapresiasi negatif, karena kita tahu tujuan kita semua sama. Ingin membesarkan Dayak, ingin kita berbuat semaksimal mungkin demi kemajuan Dayak. Dan saya yakin kita semua juga punya hati untuk terus berjuang demi marwah Dayak, supaya Dayak ini tidak tertinggal, supaya Dayak ini tidak ditindas, supaya Dayak ini bisa memperjuangkan hak-haknya untuk hidup di bumi Kalimantan ini sebagai tuan rumah sah, apalagi menyongsong perpindahan ibu kota negara, di mana nanti akan ada jutaan, bahkan puluhan juta manusia tanpa dibiayai, tanpa ada transmigrasi yang dibiayai pemerintah, yang akan hadir di Pulau Kalimantan. Bukan hanya di Kalimantan Timur, tapi mungkin juga di Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Selatan, dan Kalimantan Barat. Karena itu Kalimantan sebagai buah pulau yang dihuni oleh orang-orang kita Dayak, yang diberikan Tuhan yang luar biasa, yang memiliki 405 subsuku, 600 bahasa berbeda dengan adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda. Tapi Dayak bisa bersatu dengan satu kata Dayak, dengan falsafah hidup rumah betang, dengan falsafah prinsip hidup, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan kita berpijak juga bahwa dengan semboyan adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga Wasengat Kajubata, mau menunjukkan bahwa Dayak itu adalah manusia yang memiliki keadilan tanpa memandang suku agama. Bahkan Dayak itu juga adalah manusia yang memiliki komitmen untuk melaksanakan ajaran Tuhan dengan bacuramin kasaruga. Karena bacuramin kasaruga itu artinya kita harus berbuat baik, bertingkah laku seperti perbuatan dalam surga, yang mungkin sudah digariskan oleh ajaran-ajaran agama masing-masing yang kita anut dan kita percaya. Dan manusia Dayak juga meyakini bahwa Dayak itu yakin ada sesuatu yang lebih
yang disebut dengan Jubata, Dewata, Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Karena itu di dalam semboyan basengat ke Jubata, artinya kita menyadari sepenuhnya bahwa kehidupan kita berasal bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, dengan prinsip-prinsip ini harapan kita, dengan persatuan, kesatuan, kekompakan kita untuk memperkuat barisan, menghadapi tantangan dan peluang hambatan yang akan kita hadapi ke depan, di mana arus persaingan akan kita hadapi. Mulai tergerusnya nilai-nilai budaya, mulai tergerusnya nilai-nilai toleransi, mulai tergerusnya nilai-nilai kemanusiaan di tengah hidup berbangsa dan bernegara saat ini, mengharapkan munculnya kita sebagai penyeimbang kekuatan-kekuatan luar yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai kegiatan-kegiatan mereka. Karena itu MADN sebagai lembaga tertinggi masyarakat Dayak di tingkat nasional, kita diharapkan mampu menjadi garda terdepan untuk mengawal negara kesatuan Republik Indonesia, untuk terus mengkumandangkan nilai-nilai Pancasila, bukan hanya sebagai slogan, tetapi merupakan perilaku yang harus dilakukan dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Dayak, di internal kita, bahkan mungkin di internal masyarakat Indonesia. Nah, karena itu Munas 5, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah sebuah ajang strategis untuk kita bersilaturahmi, berkoordinasi, melakukan upaya-upaya dalam kerangka memilih kepengurusan Majelis Adat Dayak Nasional 2021-2026 yang kompak, solid, dan bisa berjuang. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Majelis Adat Dayak Nasional ini yang awal kita bangun bulan September tahun 2001 di Balikpapan bersama Pendeta Dr. Barnabas Sibilang, bersama Bang Eliano, bersama Bang Heni dan beberapa tokoh lain, yang dihadiri kurang lebih 21 orang yang ikut bertanda tangan di dalam pendirian waktu itu, mewakili DAD 4 provinsi, belum ada waktu itu Kalimantan Utara. Kemudian DAD Kalimantan yang muncul pada waktu itu hampir banyak dihujat orang, diremehkan orang. Bahkan Pak Barnabas Sibilang dianggap orang yang nanti akan menjual Dayak. Sehingga saya kasihan. Setiap ada kegiatan undangan, kami berkoordinasi, saya sering ke Balikpapan. Dulu dia sekretariatnya di terminal, di kantornya sendiri. Dan kegiatan-kegiatan nasional kita ikut, walaupun waktu itu dalam skala yang tidak seperti MADN, sebesar MADN ini. Kemudian tahun 2000, selanjutnya tahun 2003, kita laksanakan Munas di Samarinda. Waktu itu DAD Kalimantan, masih DAD Kalimantan. Kita bawa ke Kalimantan Barat Pak Mikael Anjiu sebagai Ketua Umum, belum ada istilah presiden, dan saya sebagai sekjen. Kita laksanakan Munas dipercepat tahun 2006. Harusnya masih ada waktunya sekian tahun, karena kita lihat kepengurusan waktu itu tidak begitu berjalan, sedangkan yang akan diurus oleh lembaga ini luar biasa PR-nya. Dipercepatlah Munas yang dilaksanakan waktu itu bulan Juni tahun 2006 yang dihadiri Wakil Presiden. Karena pada waktu itu anggaran dasar belum ada, lagu-lagu mars, lagu apa ini belum ada, semboyan-semboyan belum ada, aturan-aturan yang jelas di dalam organisasi juga belum ada.
kita sempurnakan semua di dalam Munas kedua di Pontianak yang dihadiri Wakil Presiden waktu itu, Bapak Yusuf Kala. Kemudian dibawalah, karena kita tunjuk pada waktu itu, maunya waktu itu kita tunjuk Pak Cornelis, tapi Pak Cornelis tidak bersedia. Maka kita harapkan waktu itu Abang Teras Narang, walaupun dia waktu itu memang baru menjabat sebagai gubernur, beliau hadir dan bersedia menjadi ketua umum, masih ketua umum namanya. Dewan Adat Dayak Kalimantan berubah menjadi Majelis Adat Dayak Nasional pada Munas kedua itu. Dibawa ke Kalimantan Tengah, Pak Teras Narang sebagai presiden. Masa jabatan waktu kami dulu 4 tahun. Mengapa 4 tahun? Karena memang kalau 5 tahun rasanya terlalu lama. Tapi oleh Pak Teras Narang 4 tahun diubah menjadi 5 tahun. Kata ketua umum diubah menjadi presiden. Tidak apa-apa, biar lebih keren pakai presiden. Nah karena itu di bawah kepemimpinan beliau berjalan terus maju, berkembang sampai kita adakan kegiatan ke luar negeri, charter pesawat. Dinda Heno kita ikut waktu itu sama-sama. Dinda Heno ini dia ikut terus dalam kegiatan-kegiatan MDN maupun Borneo Dayak Forum bersama dengan saya juga. Karena waktu itu memang kita mau mengangkat ini, memperkenalkan keberadaan MDN ini, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Sampailah pada Munas yang keempat, di mana waktu itu kabut asap luar biasa, orang susah. Kita mau berangkat pun tidak bisa pakai pesawat, semua tidak bisa pakai mobil. Mungkin dari Kalimantan Timur Pak Edi Gunawan pakai mobil waktu itu. Kawan-kawan dari Kalsel, Kalbar semua pakai mobil. Terlaksana Munas 4 yang harusnya dilaksanakan di Kalimantan Barat, tetapi Pak Cornelis waktu itu sibuk pada waktu pemilihan kepala daerah dan kabut asap. Akhirnya tidak dilaksanakan di Kalbar, tetap dilaksanakan di Kalimantan Tengah oleh Pak Teras Narang dan dilaksanakan pemilihan Pak Cornelis sebagai presiden. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti di dalam LPJ laporan pertanggungjawaban saya akan lebih banyak memaparkan apa yang menjadi beban tugas kita dan apa-apa yang perlu dibenahi dan apa yang menjadi atensi kita ke depan untuk membangun masyarakat Dayak ini supaya sejajar, supaya kita ikut ambil bagian juga di dalam kancah pembangunan nasional ini, terutama di dalam pembangunan ibu kota negara, khususnya nanti bagi orang-orang kita, tokoh-tokoh kita, pejabat-pejabat kita. Saya harapkan bersatu padu kita, karena tidak mudah, tidak kecil, tidak sedikit yang akan kita hadapi. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Pak Presiden mohon maaf tidak bisa hadir dan beliau menghadiri kegiatan atas perintah Ketua Umum, dan beliau mengatakan dengan saya, silakan Pak Yakobus, sekarang Bapak ambil alih seluruh Munas ini, dan Munas ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Majelis Adat Dayak Nasional. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengapresiasi kehadiran kita semua dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pantas, kurang berkenan dalam penyelenggaraan mulai kemarin. Saya atas nama Majelis Adat Dayak Nasional mengaturkan permohonan maaf kepada kita semua, dan mari kita bersama-sama memohon kehadiran Tuhan untuk juga hadir memberikan hidayah, memberikan petunjuk, kekuatan Roh Kudus kepada kita, agar kegiatan Munas ini kita harapkan dapat berlangsung dengan lancar, dengan aman dan sukses, dan akan kita lalui mekanisme ini mulai dari awal ini sampai dengan penutupan. Saya kira seperti itu. Adil Kak Talino, Bacu Ramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Salam. Salam. Om Santi Om.
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup Dayak! Hidup Dayak! Hidup Dayak! Terima kasih. Baik, boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi kepada Bapak Sekjen.